Mumpung lawannya ini Brunei, di atas kertas bisa menang, Coach STY melakukan beberapa eksperimen dan juga melakukan banyak pergantian terutama di babak kedua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dua Lesan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang kemenangan Timnas 6-0 lawan Brunei ya teman-teman di pra Piala Dunia 2026. Nah, Timnas kita menang 6-0 di leg pertama. Sebetulnya ini sudah diprediksi ya teman-teman. Kita akan menang mudah lawan Brunei, berapapun skornya. Dan sebelum pertandingan pun saya sudah yakin Timnas akan melaju ke babak kedua playoff ya atau pra Piala Dunia. Karena memang Brunei baik dari secara peringkat, kualitas pemain, reputasi, dan lain-lain itu jauh di bawah Timnas Indonesia. Mengenai jalannya pertandingan sedikit, di babak pertama sebetulnya Timnas tidak bermain terlalu baik ya. Menurut saya kurang baik ya, karena apa? Mereka hanya bisa mencetak 2 gol dan setelah gol kedua sampai babak pertama berakhir, seperti apa ya? Permainan Timnas seperti agak deadlock ya, seperti kurang kreativitas, tidak banyak menciptakan peluang yang berbahaya. Di babak pertengahan babak pertama sampai akhir itu agak berantakan menurut saya, dan mungkin wajar ya, persiapan juga tidak terlalu lama. Kemudian juga ada beberapa pemain yang tidak di posisinya, seperti misalkan Asnawi Mangku Alam juga terlihat lebih ke tengah, dan banyak variasi-variasi yang dilakukan STY. Ini bagus ya teman-teman. Mumpung lawannya ini Brunei, di atas kertas bisa menang, Coach STY melakukan beberapa eksperimen dan juga melakukan banyak pergantian terutama di babak kedua. Yang mengejutkan di babak pertama, Hoki Caraka berduet dengan Dimas Derajat. Kemudian di babak kedua, Ramadhan Sananta masuk menggantikan Hoki Caraka. Dan ternyata skema dua striker ini berjalan cukup oke loh gitu. Kedua striker mereka, Dimas Derajat hat-trick, Sananta mencetak 2 gol. Memang di babak kedua kita lebih banyak menggempur pertahanan Brunei. Kita banyak melakukan peluang, kita banyak melakukan variasi 1-2 sentuhan. Dan secara keseluruhan di babak kedua bermain sangat bagus. 6-0 hasil yang layak, hasil yang fair. Yang menggembirakan adalah 2 striker kita mampu berbuat banyak. Dan ini juga skema baru ya, 2 striker. Biasanya kan STY identik dengan 1 striker ya. Ini 2 striker dan layak untuk terus dicoba skema ini. Karena kan mengingat lawannya juga nanti cukup berat di Piala Asia. Dan juga event terdekat ya, pra Piala Dunia itu kan. Jadi kita di babak kedua sudah ditunggu oleh Irak, ditunggu oleh Filipina, ditunggu oleh Vietnam. Yang mana Vietnam dan Irak menariknya adalah tim yang akan segrup di Piala Asia juga bersama Indonesia. Jadi ini ajang latihan juga sebetulnya. Dan juga seberapa jauh sih tim nasional di bawah STY ini akan melaju jauh gitu kan. Akan melaju sejauh mana di pra Piala Dunia. Akan melaju jauh sejauh apa di Piala Asia. Jadi ujian sesungguhnya nanti di pra Piala Dunia dan Piala Asia. Nah, secara keseluruhan sudah bagus, dan menurut saya di laga kedua nanti di Brunei sebaiknya memang Coach STY ini banyak melakukan rotasi aja. Pemain yang jarang diberi kesempatan mainkan. Kiper perlu diganti. Semua boleh diganti karena udah yakin lah ini lolos ke babak kedua. Tinggal bagaimana Coach Sintayong melihat potensi-potensi lainnya di beberapa posisi. Jadi rotasi aja besar-besaran di laga kedua karena sudah pasti lolos. Nah, masih seputar Timnas Indonesia, memang kalau kita bahas Timnas Indonesia akhir-akhir ini cukup sensitif ya teman-teman. Kok saya tetap melihat ya, ini isu soal local pride, kemudian juga isu tokoh-tokoh seperti Bung Toel, Bung Akmal tuh malah selalu ramai dibicarakan gitu loh. Ini yang saya aneh gitu loh. Mungkin di pertandingan tadi malam Pratama Arham mendapat sorotan ya. Dia dikritik katanya star syndrome, katanya terlalu banyak main sosial media dan lain-lain. Terus juga di komen-komen saya mengamati di seluruh komentar tuh kebanyakan diarahkan kepada Bung UK katanya. Bung Toel, Bung Akmal, makan tuh lokal pride. Jadi ini menurut saya cukup sudah lah. Kita fokuskan saja untuk mendukung timnas gitu loh. Biarin aja ada orang yang berpendapat beda, itu kan wajar gitu loh. Jadi udahlah, gak usah terlalu melebar kemana-mana. Fokus support aja pemain timnas Indonesia gitu loh. Karena mereka butuh dukungan kita gitu loh, dukungan moral gitu loh.
agar nanti bisa berbicara banyak di pra Piala Dunia dan Piala Asia. Mungkin itu saja teman-teman, ulasan bola kali ini secara taktikal udah bagus. Leg kedua nanti sebaiknya dirotasi dan kita juga akan menuju ke pra Piala Dunia dan Piala Asia, 2 event besar timnas senior. Mungkin itu dulu ulasan bola kali ini dan salam olahraga.